Kembali lagi di channel Riman Jailana. Nah, di video kali ini saya berbagi lagi informasi mengenai seputar KWH meter listrik ataupun cara-cara KWH meter listrik. Nah, teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman yang sedang membutuhkan informasi ini, yaitu ketika kita naik daya, apakah listrik subsidinya itu masih tersedia atau tidak ya. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari informasi ini, bisa simak video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham dan bisa memahaminya. Dan buat teman-teman yang sedang ingin menaikkan daya, alangkah baiknya teman-teman juga simak video ini, karena video ini sangat penting bagi teman-teman yang untuk khususnya naik daya tarif subsidi ya. Nah, teman-teman, mungkin ada dari sebagian teman-teman yang pernah mengajukan naik daya yang asalnya itu tarif subsidi 450 volt ampere, kemudian naik daya ke 900 volt ampere, itu tidak dapat subsidi kembali. Nah, alangkah baiknya sebelum teman-teman itu mengajukan naik daya, cek terlebih dahulu NIK atas nama KWH meter tersebut. Nah, dan untuk cara mengeceknya, teman-teman bisa cek di video saya yang ini. Teman-teman masuk saja ke beranda YouTube saya, di situ ada banyak video saya mengenai KWH meter listrik ataupun cara-cara KWH meter listrik. Nah, lanjut ke videonya. Langkah yang pertama, ketika teman-teman ingin mengajukan naik daya khususnya ya, yang mendapatkan listrik subsidi 450 volt ampere, lalu ingin mengajukan naik daya ke 900. Nah, apakah masih bisa atau masih menerima listrik subsidi? Nah, di situ pertanyaannya ya. Nah, jadi yang pertama, sebelum teman-teman naik daya itu cek dulu NIK KWH atau NIK atau atas nama KTP tersebut ya, atau KWH tersebut atas namanya siapa. Teman-teman bisa cek dengan NIK nomor KTP-nya. Nah, bila mana saya contohkan, saya mau mengajukan KWH meter saya nih yang 450 dengan tarif subsidi atas nama Bapak Udin misalkan ya. Nah, kemudian saya cek masuk ke aplikasi PLN Mobile. Nah, di situ saya ketikkan nih KTP atas nama tersebut atau atas nama Bapak Udin tersebut. Nah, kemudian muncullah seperti ini. Nah, muncul seperti ini bahwasanya masih mendapatkan, ketika kita mengajukan naik daya ke 900 itu masih bisa menikmati atau mendapatkan tarif daya yang subsidi dengan daya 900. Nah, kalau misalkan munculnya ketika teman-teman mengecek seperti ini munculnya, berarti ketika teman-teman mengajukan naik daya dari 450 ke 900 itu masih bersubsidi ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman cek atas nama misalkan Bapak Udin dengan NIK KTP ini, kemudian muncul seperti ini. Nah, itu tertera ya bahwasanya NIK KTP Anda tidak terdaftar sebagai penerima subsidi listrik. Nah, nantinya akan ada yang namanya notifikasi atau bacaan non subsidi seperti itu. Nah, jadi dipastikan ketika nanti teman-teman naik daya ke 900 itu tidak mendapatkan listrik subsidi. Nah, sebagai contoh misalkan Bapak Udin sekarang ini tarif dayanya 450 dengan subsidi atau menikmati tarif subsidi. Kemudian Bapak Udin ini ingin mengajukan naik daya ke 900 volt ampere dengan NIK yang sama atas nama Bapak Udin. Kemudian Bapak Udin melanjutkan naik daya ke 900 tersebut. Ketika dicek itu sudah tidak mendapatkan listrik subsidi. Karena kenapa? Kalau misalkan dari NIK KTP atau KK itu memang satu KK itu satu penerima ya. Nah,
Kemudian ketika teman-teman itu misalkan sudah mengecek lalu muncul yang seperti ini, lalu teman-teman mengajukan naik daya ke 900. Nah, nantinya akan tidak tarif listrik subsidi yang tadi sudah saya jelaskan di belakang ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana nih caranya ketika teman-teman itu sudah terlanjur naik daya lalu teman-teman lupa atau tidak tahu bahwasannya KWH tersebut itu masih mendapatkan subsidi atau tidak. Misalkan nih Bapak Udin 2 bulan atau 1 tahun yang lalu itu listrik subsidinya 450 dengan subsidi listrik. Kemudian Bapak Udin naik daya di 900. Nah, Bapak Udin itu lupa apakah masih subsidi atau tidak nih yang tarif 900 tersebut. Nah, teman-teman bisa mengeceknya, yaitu yang pertama teman-teman ketika teman-teman membeli token pulsa listrik, di situ ada yang namanya struk. Nah, di struk itu tertera ya ada kode yang dimana kode-kode itu berbeda untuk kode subsidi dan non subsidi. Nah, teman-teman cek apakah kode yang teman-teman itu di KWH meternya atau di struknya itu ada kode dengan tulisan R1. Nah, karena untuk syarat subsidi itu pasti sudah tahu ya semuanya itu R1. Nah, kalau misalkan dari struk token pembelian teman-teman kodenya bukan R1 atau RM, ya berarti KWH meter teman-teman itu non subsidi atau dengan tarif non subsidi ya. Nah, mungkin teman-teman berguna juga ini video buat teman-teman yang ingin mengajukan naik daya khususnya yang bersubsidi ya. Langkah baiknya teman-teman cek terlebih dahulu. Nah, mungkin dari video ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Bila mana nanti ada teman-teman yang kurang jelas penyampaiannya dari channel ini, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Nah, tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman merasa terbantu dalam permasalahannya di video ini, saya harapkan teman-teman bisa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar agar teman-teman mengetahui ketika saya upload terbaru mengenai seputar KWH meter listrik, dan agar motivasi juga bagi saya untuk memberikan informasi KWH meter listrik yang lebih berkualitas lagi ya teman-teman. Dengan cara penyampaiannya mungkin saya kurang baik. Nah, mungkin saya cukupkan dulu video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.